Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, terima salam dari Ibu. Salam sehat, salam SFB. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial disasosiatif. Sekali lagi, bentuk-bentuk interaksi sosial disasosiatif. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut lagi, apa saja itu bentuk-bentuk dari disosiatif dan pengertiannya? Silakan simak video berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai asosiatif. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai disasosiatif. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan memiliki semangat, giat, dan mampu untuk memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, siswa-siswi dengan penuh tanggung jawab dapat menciptakan resolusi konflik. Disosiatif. Disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau merenggangkan solidaritas. Disosiatif ini dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, persaingan, yang kedua, kontravensi, dan yang ketiga, pertentangan. Kita akan membahas bentuk-bentuk disosiatif satu persatu. Persaingan. Persaingan merupakan suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Nah, persaingan dapat terjadi apabila terdapat beberapa pihak menginginkan sesuatu yang jumlahnya terbatas atau menjadi pusat perhatian umum. Nah, persaingan dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama, pribadi atau disebut sebagai rivalitas, yang artinya individu bersaing secara langsung. Contohnya, persaingan 2 orang laki-laki untuk memperoleh hati seorang perempuan. Mungkin ini pernah kalian temui atau mungkin juga pernah kalian alami. Yang kedua, non-pribadi, yang artinya persaingan antara kelompok. Nah, contohnya itu seperti persaingan antar 2 partai yang berbeda dalam merebut simpati rakyat. Biasanya kita temui dalam pemilihan umum. Nah, kontravensi. Kontravensi merupakan ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka, kebencian, dan keraguan-raguan yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Nah, di sini menurut Leopold dan juga Wohard mengemukakan bahwa ada 5 bentuk dari kontravensi. Yang pertama umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktis. Nah, yang pertama adalah umum. Contohnya seperti berbuat kekerasan dan juga mengacukan pihak lain. Yang kedua sederhana, seperti memfitnah dan juga mencaci maki. Yang ketiga, intensif, seperti penghasutan dan juga desas-desus. Yang keempat, rahasia, seperti berkhianat, serta membuka rahasia orang lain pada muka umum. Mungkin kalian juga pernah mengalami atau melihat hal yang sama. Yang kelima, taktis, seperti provokasi, intimidasi, dan juga membingungkan lawan. Perlu kita ketahui bahwa kontravensi memiliki dampak seperti hilangnya rasa kepercayaan, rasa takut, benci, pertengkaran, bahkan terjadi peperangan. Nah, yang selanjutnya adalah pertentangan. Pertentangan merupakan suatu perjuangan dari individu atau kelompok sosial guna memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lain. Sekali lagi, dengan cara menentang pihak lain. Nah, pertentangan ini biasa terjadi dengan adanya ancaman atau kekerasan. Di sini terdapat 5 bentuk dari pertentangan. Yang pertama, pertentangan pribadi. Yang kedua, pertentangan rasial. Yang ketiga, pertentangan antar kelas sosial. Yang keempat, pertentangan antar partai politik. Dan yang kelima, pertentangan internasional. Nah, yang pertama yang akan kita bahas mengenai pertentangan pribadi, yang artinya dimulai sejak berkenalan sudah tidak saling menyukai. Contohnya, ketika kalian bertemu dengan seseorang di atas angkutan umum, dia melihat kalian dengan tatapan yang tajam dan tidak enak. Nah, pastinya dari hal itu kalian sudah tidak menyukai si dia. Nah, yang kedua adalah pertentangan rasial, yaitu pertentangan kelompok ras yang berbeda karena kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan.
Nah, contohnya seperti konflik pemuda kulit putih dan kulit hitam. Nah, konflik ini atau pertentangan ini dapat menyebabkan perpecahan dan sampai saat ini perlu kita ketahui bahwa pertentangan ini masih sering terjadi. Nah, yang ketiga, pertentangan antar kelas sosial yang artinya pertentangan ini disebabkan munculnya perbedaan-perbedaan kepentingan. Contohnya, demo karyawan dengan perusahaannya yang menuntut kenaikan upah atau gaji. Keempat, pertentangan antar partai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing. Nah, contohnya itu seperti konflik antara pendukung partai yang berbeda menjelang pemilu atau pilkada. Yang kelima, pertentangan internasional yang melibatkan beberapa kelompok negara atau juga bisa disebut sebagai blok karena perbedaan kepentingan masing-masing. Contohnya itu seperti Korea Utara dengan Korea Selatan atau konflik antara Palestina dan juga Israel. Nah, apa yang menjadi masalahnya, Bu? Yang menjadi permasalahan di sini adalah perebutan wilayah dan kepemilikan wilayah. Nah, adapun cara untuk mengatasi konflik yang ada, yang pertama, fokus pada menyelesaikan konflik. Yang kedua, menggunakan kepala dingin, yang artinya tidak memakai emosi. Yang ketiga, melakukan diskusi. Yang keempat, memperjelas pokok masalah yang ada. Dan yang kelima, menjadi pendengar yang baik. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kalian sudah mampu dan memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, maka dari itu, nilai karakter apa yang boleh kalian terapkan ketika sudah mempelajari materi yang sudah Ibu berikan? Untuk menjawab pertanyaan itu, silakan tunggu tugas dari Ibu. Baiklah, sekian dari Ibu. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Terima salam dari Ibu. Semangat, Fraternitas Dina. Yo, I ain't fearing for my team, so they can acquire true, yeah. Trying to make it